Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya pagi ini? Iya, Bapak tahu pasti kalian baik dan tetap semangat di pagi hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, sudah siap untuk belajarnya? Oke, pasti kalian sudah siap untuk belajar. Meski kita saat ini belajar dari rumah, tapi kita tetap semangat tanpa mengendorkan semangat kita untuk belajar. Dimanapun kita berada, di situ kita senantiasa melakukan inovasi dan kreasi dalam belajar. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini kita khususnya kelas 6B sebagai pemuda akan sama-sama mempelajari tema 8 tentang bumiku pada subtema 1 yaitu perbedaan waktu dan pengaruhnya pada pembelajaran ini. Sudah disiapkan alat tulisnya? Ya, sudah. Memang kalian sangat pintar. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, di planet mana tempat kita tinggal? Benar. Ya, tempat tinggal kita adalah di planet bumi. Planet bumi itu anak-anak sekalian mengalami siang dan malam, sebagaimana yang sudah kemarin pada pembelajaran 1. Pergantian siang dan malam ini menunjukkan adanya perbedaan waktu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu yang terjadi di bumi. Apa penyebab dan pengaruh perbedaan waktu bagi kita? Ayo kita pelajari hari ini. Semangat ya. Oke. Mari kita mengamati. Anak-anakku yang tercinta, anak sekalian, saat bangun pagi, Udin teringat akan mimpinya semalam. Ia bermimpi bertemu dengan teman-teman lama yang berada di daerah lain di Indonesia. Udin rindu ingin bertemu dengan mereka. Ia kemudian bertanya dalam hatinya, sedang melakukan apa mereka di saat pagi ini? Nah, mungkin pertanyaan Udin ini sama dengan pertanyaan kita ya anak-anak. Penasaran? Ayo kita cari tahu. Tetap fokus. Anak-anak sekalian, apakah dalam waktu yang bersamaan aktivitas mereka sama atau tidak? Ya, benar, kalian memang hebat. Dalam waktu yang bersamaan aktivitas mereka tentu berbeda. Coba kita perhatikan gambar ini. Di negara kita, di Indonesia saja, pada waktu yang bersamaan aktivitas mereka berbeda. Di sini ada gambar yang pertama, aktivitas sedang apa nih? Betul. Ada aktivitas yang sedang tidur. Yang kedua, ada aktivitas apa nih? Benar. Teman kita yang ini sedang menggayuh sepeda akan pergi ke sekolah. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini gambar apa? Benar. Ini gambar teman kita sedang belajar di sekolah. Ini dalam waktu yang bersamaan, tapi aktivitas mereka berbeda. Coba kita lihat. Indonesia negara yang sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke. Sehingga dalam waktu yang bersamaan kita terbagi menjadi 3 waktu. Ada WIB, WITA, dan WIT. Apa itu? WIB benar. Waktu Indonesia bagian Barat. WITA waktu Indonesia bagian Tengah. Dan WIT waktu Indonesia bagian Timur. Nah, dalam waktu yang bersamaan anak-anak sekalian, pada gambar yang pertama, di Batu Sangkar, Sumatera Barat, pada pukul 5 pagi, ya, sayup-sayup terdengar ayam berkokok. Nah, ini gambar Buyung yang sedang menggeliat malas untuk membuka matanya. Sejuk pagi masih terasa, akan tetapi Buyung harus segera bangun untuk menunaikan ibadah
dan bersiap-siap ke sekolah. Ini gambar yang pertama. Di gambar yang kedua, anak-anak sekalian, di Mamuju, Sulawesi Barat, di mana pada waktu yang bersamaan di sana itu adalah pukul 6. Yaitu kurang lebih 1 jam perbedaannya di waktu Indonesia bagian tengah. Nah, Alang menggayuh sepedanya menuju sekolah. Cukup 20 menit menggayuh, ia sudah tiba di sekolah. Masih ada waktu 10 menit sebelum bel masuk berbunyi. Alang selalu datang lebih awal agar ada waktu untuk bermain dengan teman-teman sebelum mulai belajar. Nah, ini pada waktu yang bersamaan, aktivitas mereka berbeda tentunya. Satu lagi anak-anak sekalian kita perhatikan, ini di mana? Ternyata di Jailola, Maluku Utara. Di mana Maluku Utara itu bagian Indonesia, waktu Indonesia bagian timur. Artinya berbeda 1 jam dengan waktu Indonesia bagian tengah. Dan berbeda 2 jam dengan waktu Indonesia bagian barat. Tepatnya ini pukul 7 waktu Indonesia bagian timur. Ferdi membaca sekilas soal kertasnya dengan tersenyum. Hari ini ulangan matematika pada jam pertama. Kemarin sore Ferdi sudah belajar dengan teman-temannya. Ia yakin soal yang diberikan Pak Guru, Pak Sami, dapat dikerjakannya dengan mudah. Nah, dari gambar ini, anak-anak sekalian bisa kita lihat, ternyata luar biasa sekali ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam waktu yang bersamaan ternyata aktivitas kita itu berbeda. Nah sekalian, masih penasaran? Masih belum memahami? Baiklah, mari kita cari tahu. Mari kita amati kembali sesuatu yang ada di sekitar rumah kita. Kalian punya peta? Ya. Kalau tidak ada, bisa menggunakan peta di handphone. Amati kembali peta, perbedaan waktu yang sudah disajikan pada slide sebelumnya. Kemudian tulis perbedaan waktu yang kamu temui berdasarkan wilayah pada peta. Nah, bagaimana perbedaan itu mempengaruhi kegiatan teman-teman Udin yang diceritakan tadi? Nah, menurut kalian apa penyebab perbedaan waktu tersebut? Jadi ada waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur. Itu waktunya berbeda. Ya, kurang lebih 1 jam jarak. Nah, apa penyebab perbedaan waktu tersebut menurut kalian? Padahal dalam waktu yang bersamaan aktivitas mereka menjadi berbeda. Artinya ini yang mesti kita cari tahu. Menurutmu apa penyebab perbedaan waktu tersebut? Padahal saat itu adalah saat yang berbeda. Nah, kemudian dari cerita tentang kegiatan teman-teman Udin yang tinggal di tempat yang berbeda, apa yang dapat kita lakukan? Mari kita cari. Luar biasa. Bagaimana? Apakah Anda sudah mulai paham? Hebat. Kalian memang murid Bapak ya. Untuk memantapkan kembali anak-anak sekalian, untuk menambah kembali pemahaman kita tentang perbedaan waktu ini, mari kita kembali mengamati. Anak-anak sekalian, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu, seperti yang ada pada slide tadi. Nah, pembagian ini menyebabkan adanya perbedaan waktu. Jadi dengan dibagi menjadi 3 waktu, 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Ini menyebabkan adanya perbedaan waktu. Nah, perbedaan waktu ini tentunya akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Pada saat yang bersamaan, kegiatan mereka berbeda. Di Indonesia bagian Barat, masih malas-malasan dari bangun tidur. Di bagian tengah sudah siap-siap berangkat ke sekolah. Di bagian timur sudah ada di dalam kelas. Nah, tentunya kegiatan Udin berbeda dengan kegiatan teman-temannya. Begitu pula kegiatan kalian di rumah.
Berbeda dengan kegiatan teman-teman kita yang ada di wilayah Indonesia bagian tengah atau bagian timur. Karena kita Jawa Barat khususnya Pulau Jawa itu berada di wilayah Indonesia bagian barat. Nah, anak-anak sekalian, perbedaan tersebut ada hubungannya dengan pembagian waktu di Indonesia. Oleh karena itu, kita ingin mengetahui apa yang menjadi dasar pembagian waktu itu, yang khususnya ada di negara kita. Mari kita cari tahu anak-anak sekalian. Nah, agar lebih paham, mari kita mencoba. Nah, amati gambar peta berikut ini. Nah, kalau tidak ada, mungkin kalian bisa buka handphone kalian, melihat peta atau globe ya, yang ada di handphonemu. Atau kalau boleh melihat peta atau globe yang ada di sekitar rumahmu. Nah, bisa dilihat di sini adalah peta wilayah Indonesia ya. Sangat luas sekali dari Sabang sampai Merauke. Ini luas wilayah kita. Sehingga dari luas wilayah negeri kita ini terbagi menjadi 3 waktu. Waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Selanjutnya, anak-anak sekalian, tolong perhatikan ini ada gambar globe ya. Mohon maaf. Ini ada gambar globe. Silakan amati garis yang melintang pada globe. Nah, atau pada peta kalian. Nah, yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan di sini. Nah, ini adalah garis yang melintang pada globe nih, anak-anak sekalian. Di sini ada garis yang melintang ini bagian utara, belahan utara, atau kita sebut kutub utara. Dan ini adalah belahan selatan atau kutub selatan. Kemudian amati pula garis yang membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan timur. Di sini ada garis yang membujur anak sekalian. Nah, di sini ada bagian barat dan di sini ada bagian timur. Nah, setelah kalian melakukan pengamatan, tulislah hal-hal yang kalian temui dari hasil pengamatan kalian. Luar biasa. Ya, luar biasa. Itu anak-anak sekalian tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya. Nah, dari sini kita nanti akan mengetahui, akan memahami. Dengan kita melakukan pengamatan terhadap peta dan globe, kita akan memahami tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana? Sudah memahami? Luar biasa. Memang anak-anak Bapak hebat. Anak-anak sekalian, dari pembelajaran kita kali ini tentunya kita akan menemukan beberapa hal yang akan membuat kita senantiasa untuk semangat dalam belajar, memahami berbagai ilmu pengetahuan. Anak-anak sekalian, masih ingat kata kunci? Luar biasa. Kalian memang hebat. Kata kunci itu adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebut. Dari berbagai bacaan atau wacana atau paragraf yang sangat panjang, itu memiliki ungkapan yang mewakili paragraf tersebut. Itu disebut kata kunci. Nah, dari slide-slide yang tadi sudah disampaikan, tentunya itu pun memiliki kata kunci. Dari pembelajaran tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya,
itu intinya memiliki kata kunci ya anak-anak sekalian. Dari beberapa materi tentang perbedaan waktu dan perubahannya, tentunya dari berbagai paragraf tersebut ada yang disebut dengan kata kunci. Masih ingatkah kata kunci? Iya, benar. Kata kunci itu adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Artinya dari beberapa bacaan yang sangat panjang itu tentunya ada satu ungkapan yang mewakili konsep tersebut. Supaya lebih memahami anak-anak sekalian, mari kita membaca. Sebelumnya, lakukan kegiatan di bawah ini. Yang pertama, sebutkan kata kunci yang kamu temukan pada judul bacaan. Berdasarkan kata kunci tersebut, perkirakan informasi yang akan kamu dapatkan dari bacaan. Yang ketiga, buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Ya, kalau kalian di rumah, boleh meminta bantuan ayah, ibu, adik, atau kakak. Ya, secara bergantian, sebutkan kata kunci yang ditemukan pada judul bacaan. Sebutkan kata kunci yang ditemukan pada judul dan perkirakan informasi yang akan dapat kita peroleh dari bacaan tersebut. Nah, di sini judulnya adalah perputaran bumi dan akibatnya. Mari kita sama-sama membaca anak-anak sekalian. Bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali putaran. Apa akibat perputaran tersebut? Nah, untuk mengetahuinya, amati bola dunia atau peta dunia serta garis yang nampak di dalamnya. Tahukah kamu, garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Nah, garis lintang, anak sekalian, adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Garis lintang dibedakan menjadi 2, yaitu lintang utara atau LU dan lintang selatan atau LS. Garis lintang itu digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Garis bujur adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis bujur yang terletak di belahan barat disebut garis bujur barat atau BB. Sedangkan yang terletak di belahan timur disebut garis bujur timur atau BT. Garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah atau waktu. Nah, garis bujur barat atau BB dan garis bujur timur atau BT berhimpit di garis 0 derajat Greenwich. Nah, garis ini melalui Greenwich Observatory di kota London, Inggris. Oleh karenanya, kota ini ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Nah, jadi penentu waktu internasional itu adanya di kota London atau di Inggris, titik 0 derajat. Nah, anak-anak sekalian, saat berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Jadi setiap 1 derajat itu 4 menit. Apabila berputar bumi itu 15 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 1 jam. Nah, berdasarkan perhitungan itulah, setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Seperti halnya di negara kita, itu terbagi menjadi waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Nah, dari waktu Indonesia bagian barat ke waktu Indonesia bagian tengah itu selisihnya 15 derajat. Makanya perbedaannya 1 jam. Begitu pula dari waktu Indonesia tengah ke waktu Indonesia timur. Itu pun perbedaannya 15 derajat. Nah, makanya kalau kita melihat dari materi tadi di awal antara waktu Indonesia Barat
teman kita yang ada di sana dan teman kita yang ada di waktu Indonesia Timur dan teman kita yang ada di waktu Indonesia Tengah, itu perbedaannya 1 jam. Artinya dalam waktu yang bersamaan teman kita bisa melakukan aktivitas yang berbeda. Luar biasa. Apakah sudah paham? Iya. Bagaimana sudah membacanya? Hebat. Kalian memang hebat. Baiklah, ayo kita mencari tahu. Nah, dalam materi ini kalian boleh buka kamus atau buka Google ya. Nah, dari bacaan tadi, dari slide tadi, temukanlah oleh kalian kosakata baru. Lalu tulislah kosakata tersebut pada kolom yang disediakan. Carilah definisinya dengan melihat kamus. Kalau tidak ada kamus, boleh browsing di internet ya, di Google. Nah, gunakan kosakata tersebut dalam kalimat. Nah, di sini tidak usah banyak-banyak, 5 saja ya. Misalnya Bapak kasih contoh, kita cari kosakata baru dalam slide tadi ya. Misalnya tentang di slide tadi ya. Kita cari misalnya kosakata barunya tentang garis bujur timur ya. Definisinya apa? Kita cari definisinya, kemudian kita buat kalimatnya ya. Biasanya kalimatnya, Udin berdasarkan peta berada di garis bujur timur. Itu kalimatnya. Mudah kan? Sangat mudah. Bapak yakin pasti kalian bisa. Anak sekalian, bagaimana sudah bisa dicari kosakata barunya? Ya, kalian memang hebat. Selanjutnya, anak-anak sekalian, sungguh luar biasa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bumi, langit dan isinya adalah bukti nyata mahakarya Allah. Sudah selayaknya kita selalu bersyukur atas anugerah tersebut. Nah, alam raya ciptaan Tuhan sungguh mengagumkan. Nah, tentunya rasa kagum manusia itu terhadap Allah Subhanahu wa taala bisa diungkapkan dengan berbagai cara. Ya, salah satunya dengan melalui lagu. Mari kita bernyanyi. Siapa yang suka bernyanyi? Benar. Kita semua, Bapak yakin kalian semua suka bernyanyi. Nah, ingatlah kita tentang interval nada. Nah, kita pernah mempelajari pada tema 7 yang tentunya tema sebelumnya. Mari kita ingat kembali tentang interval nada. Nah, anak-anak sekalian, jarak antara 2 buah nada itu dikenal sebagai interval. Jika 2 buah nada tersebut dimainkan secara bersama-sama, kita mengenalnya dengan istilah interval harmonis. Tapi jika 2 buah nada tersebut dimainkan satu nada, kemudian disusul dengan nada yang lain secara berurutan, kita mengenalnya dengan istilah interval melodis. Bagaimana? Sudah paham? Ya, pasti Bapak yakin kalian sudah paham. Mari kita amati lirik dan notasi lagu berikut. Ya. Lalu kita nyanyikan bersama-sama ya. Tahu ini lagu apa judulnya? Betul. Ini Ambilkan Bulanmu. Lagu ini diciptakan oleh Ate Mahmud. Kita sama-sama nyanyikan ya anak-anak ya. Baiklah. Kita dengarkan, sama-sama akan nyanyikan lagu ini. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu, menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Yo,
Sambil dihafalkan ya lagunya ya. Ambilkan bulan bumi, ambilkan bulan yang selalu bersinar di langit. Bulan benderang cahyanya sampai ke bintang. Tidur yang lelap di luar biasa. Bagaimana bisa menyanyikan lagunya? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak sekalian, di akhir kegiatan ini mari kita sama-sama renungkan. Kita sudah belajar tentang banyak hal hari ini. Oleh karena itu buatlah ringkasan sederhana untuk mengingatkan kita kembali tentang hal-hal yang sudah dipelajari. Kita dapat menggunakan poin-poin di bawah ini sebagai acuan untuk membuat ringkasan. Yang pertama, jelaskan kosakata-kosakata yang terkait dengan topik rotasi, garis lintang, garis bujur. Buatlah ringkasan. Buatlah definisinya, cari kamus atau boleh browsing di buku. Kemudian jelaskan pembagian waktu khususnya di Indonesia. Bapak yakin kalian pasti bisa. Tadi sudah kita sama-sama belajar. Yang ketiga, jelaskan pengaruh dari peristiwa rotasi bumi. Bapak yakin kalian pasti bisa. Luar biasa, makan durian bareng kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa tetap di rumah, sering mencuci tangan, dan selalu berdoa agar wabah COVID-19 segera berlalu. Salam hangat untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.